Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan yang mana bisa berkumpul kembali di dalam bersama komunitas sahabat Fisabilillah dengan kajian rutin mingguan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Khalifah Alam Nabi Yunal Mustafa. Ialah pemuda padang pasir. Pada Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Ialah Nabi kita yang terakhir, Nabi Yunal Karim, Nabi Yunal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah sosok pemuda yang telah menyebarkan agama Islam. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi umatnya yang tercinta. Kalau dulu orang-orang mengenal agama Islam itu agama yang suka berperang, maka di zaman ini kita mengenal agama Islam itu agama yang indah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dia milisab. Yang ketiga kalinya Ana selaku moderator pada malam hari ini akan membimbing kegiatan kita pada malam hari ini, yang mana tema kita pada malam hari ini yakni masa mudaku aku habiskan untuk apa nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita yang bernama Ustaz Rizky Nur Faidin dan bersama moderator kita yakni Ana sendiri Fani Agung dan Ahli Galih Surendi. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ta'aruf dengan materi dan moderator, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mengambil barokahnya pada malam hari ini, marilah kita semua membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab yang Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi bi barakatil Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, cara selanjutnya yakni taaruf dengan pemateri kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Rizky Nur Faidin, tafadhol alaihi mashkurah untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Alhamdulillah. Ini perkenalan, setelah itu ada acara lagi atau langsung materi? Pengenalan dulu Ustaz, nanti ada sesi selanjutnya, nanti Ana bimbing yakni pemaparan materi. Ya, khair.
Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Faizin. Biasa dipanggil Rizky, dan minta doanya supaya apa yang kita harapkan bisa terwujud, termasuk juga saya yang sedang belajar di Mahat Al-Azhar ya, di Kairo. Dan teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Kak Rizky aja, karena kalau Ustadz Rizky jujur sekali saya masih ngerasa fakir ilmu gitu. Ya, saya kelahiran tahun 2003, lahir di daerah Jawa Tengah. Kemudian teman-teman mungkin yang ada beberapa yang sempat DM, mohon maaf karena mungkin belum terbalaskan satu persatu, tapi setidaknya nanti coba kami respon baiknya seperti apa. Dan terima kasih teman-teman yang sudah datang pada acara malam hari ini. Cukup sekian untuk perkenalannya, selebihnya kami serahkan pada moderator. Terima kasih. Insyaallah, syukran Ustadz atas pengenalan singkat yang mana kita ketahui nama beliau yakni Mukarram Al-Fadil Ustadz Rizky Nur Faizin. Tadi kata beliau jangan dipanggil Ustadz, tapi kata Kiai Ana itu gini, kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang telah memberikan ilmu. Dan ingat kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang bisa mengajari aku walaupun satu huruf, maka dia akan kuanggap menjadi guru. Tapi maka alangkah baiknya bagi kami Ustadz, para kami pendengar ini memanggil antum dengan sebutan Ustadz. Ya, insyaallah lah bahasa insyaallah. Syukran. Baik, Ana selaku moderator, Ana Fani Agung Prayuda, asal Palembang, dan umur kita satu umur Ustadz, lahiran tahun 2003. Cuma mungkin karena pubertas jadi suara Ana lebih naik jadi. Masya Allah. Siap. Ana alumni Pondok Modern, ya salah satu pondok modern yang berada di Palembang. Alamat Ana asli dari Palembang dan sekarang sedang mengajar di salah satu pondok pesantren di daerah Palembang. Oh, Dan Masya teman Allah. Ana yang satunya yakni Ahi Galih. Kepada Ahi Galih, tafadhol untuk memperkenalkan diri. Ahi Galih. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram wal-Muhtaram As-Sadidatil Kiram Fiyadil Majmu'ah Al-Ustadz Rizky Nur Faizin bersama saudara saya yang akan memandu jalannya acara kajian pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Surendi. Saya stay-nya nih di Jakarta ya. Karena ini jam pulang kerja jadi afan saya terlambat. Kalau untuk kegiatan saya itu bekerja. Mungkin itu saja. Pendidikan kebetulan saya pondokan di Ciangsana Gunung Putri. Kemudian melanjutkan lagi ke Al-Amin di Limus Pratamargensi, Jawa Barat. Mungkin biodata singkat itu saya sampaikan ala minkum kepada Ustadz, pada teman-teman semuanya. Tafadhol. Masya Allah, syukran kepada Ahi Galih. Dan kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yakni pemaparan materi kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Rizky Nur Faizin yang akan membimbing kajian pada malam hari ini dengan tema Masa Mudaku Aku Habiskan Untuk bersama komunitas sahabat fisabilillah. Maka dari itu tanpa kita lama-lama kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Rizky Nur Faizin, tafadhol alaihi masykuroh untuk memaparkan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi salamnya, semoga
teman-teman semua jadi tambah semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya jadi ingat cerita dari teman saya yang kebetulan setahun yang lalu itu main ke Jepang. Beliau imam di sana juga, dan beliau cerita kalau di sana tuh masjid-masjid ada, tapi berasa kayak minoritas karena kaum muslimin di sana belum sebanyak seperti di Indonesia. Sedangkan saya ngerasa pada saat ini teman-teman Masya Allah kompak sekali jawab salamnya, itu baru salam, belum giroh, dan dalam hati teman-teman punya kemauan semangat tinggi untuk melakukan atau mengikuti kajian pada malam hari ini. Wah, sebelumnya saya grogi nih. Ada teman-teman saya nih, ada guru-guru saya nih, Insya Allah Syekh Rifa dan yang lainnya juga. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara, yaitu sahabat Fisabilillah, yang mana sudah menyiapkan acara ini sangat tidak mudah karena harus menentukan jadwal dan mempersiapkan rondon acara dan lain sebagainya. Dan semoga semua ini adalah menjadi amal ibadah di sisi Allah dan Allah terima, dan semoga menjadi penolong pada hari akhir nanti di akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam pembahasan ringkas dan singkat dengan tema masa mudaku aku habiskan untuk, nah ini untuknya ini nanti ada di materinya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman juga yang sudah bersedia datang ke sini. Dan saya ingat dari nasihat Ustadz saya bahwa kita kalau hati berasa pengen ngelakuin amal kebaikan atau pikiran rasanya tenang, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik untuk dirinya, maka Allah akan memberikan kefahaman untuk memperdalam ilmu agama. Jangankan untuk memperdalam ilmu agama, kita punya niatan untuk membuka forum, kita punya niatan untuk belajar dan berdiskusi, bahkan berdialog dan berdebat seputar ilmu, itu insya Allah akan bernilai ibadah, dan di sekeliling itu akan Allah turunkan malaikat-malaikat yang mana di situ malaikat memohon ampunan kepada Allah atas hamba-hambanya yang berkumpul pada majelis ilmu. Dan saya merasakan nih hawa-hawanya rasanya merinding, antara merasa bahwa kesempatan pada malam ini cukup berbeda karena beberapa hari yang lalu saya mimpi bertemu dengan teman-teman, cuman saya nggak kenal siapa itu. Dan di mimpi itu mereka ngajakin saya untuk ayo bareng-bareng kumpul gitu. Nggak tahu itu apa, tapi ternyata oh ini jawabannya. Jadi berasa kayak dejavu. Ya itu tadi untuk sambutan singkat dan ucapan terima kasih kepada panitia dan teman-teman. Selanjutnya muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dan rasanya amatlah cepat
dimana kemarin kita merasakan bulan Ramadan, dan rasanya ya bulan Ramadan kemarin tuh berasa cepat, tapi di balik perasaan cepat ini ada suatu makna yang mana saya pernah membaca suatu quotes, kata-kata bijak yang berbunyi seperti ini: kita akan merasakan suatu hal yang cepat karena kita menikmatinya, karena hati merasa senang. Beda lagi kita merasakan suatu hal atau melakukan suatu hal, agenda aktivitas, merasa hal itu lama sekali. Nah, itu ada kemungkinan hati kita belum siap atau sedang lelah atau enggak menikmati aktivitas atau agenda yang kita lakukan. Berarti Ramadan kemarin insya Allah kita sama-sama menikmati amal ibadah Ramadan kemarin, dan ini masih bulan Syawal, banyak amal ibadah yang Masya Allah Allah berikan kesempatan lapang untuk kita melakukan puasa di bulan Syawal ini, ataupun Syawalan ya, sepintas bisa disebut juga silaturahmi, yaitu menyambung hubungan dengan kawan-kawan kita, bukan hanya yang berhubungan baik, atau tentunya yang diutamakan juga yang pernah punya hubungan kurang baik. Justru di situ adalah kesempatan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Dan teman-teman, tentunya kita ingat pada ayat Quran yang teman-teman juga saling sudah sering mendengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur karena dengan syukur Allah akan menambah nikmat kita. Di samping itu juga tadi dengan syukur kita menikmati apa yang kita rasakan, di situ akan ada tertanam kesenangan atau ketenangan, ketentraman hati. Maka dari itu saya meyakini ayat ini benar-benar relate dan benar-benar nyata gitu. Karena emang dampaknya sebegitu dahsyat dengan kepada perasaan dan hati kita. Lain halnya kita misalnya mengeluh terus, kok gini ya, kok gitu ya, karena ekspektasi kita yang tinggi, sedangkan realita sekarang sedang berproses dan tidak ada yang instan, dan disitulah kita ngeluh-ngeluh terus, nggak ada syukurnya sama sekali. Justru di situ azab Allah amatlah pedih. Contoh kecil aja, itulah kita merasakan kegundahan hati dan tidak tenang dalam pikiran. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan dan kita berdoa karena kita sadar diri kita banyak dosa dan kita belum sepenuhnya mengamalkan apa yang telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan termasuk dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke materi. Jadi tentang masa mudamu, masa mudaku aku habiskan untuk apa. Jadi sebelum lanjut kita bahas tentang masa muda nih. Jadi masa-masa muda adalah kata sebagian orang yang sering menyebutkan waktu itu adalah waktu yang menyenangkan, bisa foya-foya, bisa bermain, dan sangat membuat hati ini terhibur gitu. Kemudian masa waktu itu juga masa untuk bersenang-senang, bisa main sama teman, bisa mengadakan acara dan lain sebagainya, dan bisa menyalurkan hobi kita. Dan juga sebagian orang-orang mengatakan bahwa sebelum remaja kita, sebelum muda, kita ingat waktu kecil kita dimanja, kemudian waktu muda kita bisa merasakan kebebasan. Wah ini nih aku udah bisa ngapa-ngapain nih. Jadi berasa kayak kita sendiri bisa ngelakuin apa aja. Tapi sebenarnya hal itu masih ada tanggung jawab bagi orang tua untuk menjaga amaliyah ibadah kita.
Kemudian banyak orang mengatakan candaan seperti kalimat ini. Kecil, manja, dimanja, bermain-main, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Wah, itu adalah impian bagi semua orang, tentunya seperti itu. Tapi inilah gambaran bagaimana ringkasnya atau mudahnya kita membuat rencana. Tapi pada kenyataannya, realita punya kenyataan yang tak sejalan dengan rencana. Kadang seperti itu ya. Maka dari itu, tanpa amal soleh, lalu apakah kita bisa dijamin masuk surga? Sedangkan orang-orang terdahulu yang mengamalkan amal soleh, itu mereka sama sekali takut dan sama sekali merasa diri mereka itu belum pantas untuk masuk surga. Nah, pertanyaannya, apa kabar dengan kita? Dan juga masa muda merupakan ujian bagi kita dalam mengontrol diri. Mengontrol diri dari apa? Mengontrol diri dari hal-hal yang membuat terlena. Tentunya memang itu sangatlah sulit untuk mengontrol diri karena ada rasa ingin bebas dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang mereka berusaha untuk mengontrol dirinya, mereka berusaha untuk bisa menurunkan egonya dan meredam hawa nafsunya, disitulah orang-orang merasakan ujian yang amat berat. Karena setan tidak akan pernah ridho melihat kaum Nabi Muhammad mengerjakan amalan-amalan soleh. Maka dari itu, pastilah semakin kencang amal ibadah seorang hamba, maka semakin kuat pula goncangan ujiannya. Dan kita sudah saling mengerti tentang hal umum tersebut. Tetapi itulah kita sebagai manusia yang memiliki sifat lupa. Kita lupa. Ternyata hal itu amatlah berbahaya apabila kita tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, di sisi lain juga kita ini manusia. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa amat nyatanya dengan keadaan kita, waktu kita tertimpa bencana, waktu kita merasakan musibah yang sulit, kita datang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Tapi begitu ujiannya itu reda, di situ malah kita berpaling dan menyombongkan diri, dan seolah semua itu adalah upaya kita, padahal semua adalah kuasa Allah dan kita lupa pada saat kita diuji tersebut. Izinkan saya membacakan surat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Dijelaskan dalam Quran Fussilat ayat 51 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombongnya. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat ayat 51. Di sini ayat ini cukup bisa dibilang sangat cocok ya untuk introspeksi diri kita sebagai manusia. Datang ke Allah pas lagi butuh,
Tapi begitu udah nggak butuh, kita tinggalin Allah. Dan begitu nyatanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sabar, memiliki sifat yang maha memaafkan. Apa ya, bisa dikatakan kurang ajarnya kita sebegitu enaknya mendatangi Allah saat butuh, kemudian meninggalkannya. Andaikan kita yang dibegitukan, kita tentunya akan sakit hati. Sedemikian hal kecil, contohnya kita memiliki teman, jarang sekali berinteraksi, tapi begitu datang, pinjam 100 dong. Ya oke lah 100, kita ikhlaskan. Tapi datang terus, dan datangnya kepada kita saat membutuhkan. Begitu nggak butuh ke kita, abai. Tentunya itu juga kita merasakan kok gini ya, kok gitu ya. Nah, di sini ayat Quran surat Fussilat ayat 51 sangat menampar banget nih. Begitulah bahwa amat kurangnya diri kita sebagai manusia, bahwa kita memiliki sifat yang lupa dan tidak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Itulah manusia, dan banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwa kita ini seringkali lupa, bahwa kita ini seringkali lalai dan tidak tahu diri. Saat mendapat ujian dan cobaan, langsung kita mendekat pada Allah dan bertaubat waktu itu juga. Tapi saat nikmat telah tiba dan ujian sudah berlalu, kebanyakan kita lupa pada saat masa-masa sulit yang mana kita sadar diri dan takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Maka amatlah rugi apabila kita terjebak dalam kelalaian tersebut, sedangkan masa muda yang seharusnya mampu menjadi kesempatan untuk membiasakan diri beramal solih, agar kelak saat tiba masa tua kita tidak akan merasa keberatan, karena kita sudah terbiasa beribadah dan terjauhkan dari rasa malas, sebab diri ini sudah terbiasa beribadah sedari sekarang. Itu adalah penentuan. Bahkan seorang orang-orang motivator ataupun training event-event acara besar seperti itu, mereka menerapkan kebiasaan 30 hari, yaitu akan menentukan masa depan. Dan ini juga berkaitan dengan latihan kita pada waktu Ramadan. 30 hari kita bisa melatih diri, menggembleng diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemungkinan besar kedepannya akan terbiasa dan tidak merasa berat. Dulu waktu Ramadan kita bangun, sahur, tahajud dan lain sebagainya, dan kita tarawih, itu berasa ringan karena bersama-sama, dan memang momennya itu epic moment lah, benar-benar momen yang spesial. Tapi di bulan Syawal, disitulah kita merasa suasana mulai berbeda. Tapi di antara kita tentunya ada yang otomatis, yang biasanya sebelum Ramadan merasakan sulit bangun, tapi begitu setelah Ramadan rasanya baru tidur jam 10, tiba-tiba otomatis bangun jam 3. Kok bisa ya? Ya karena itu kebiasaan akan merubah pola hidup kita ke depannya menjadi lebih baik. Tergantung kebiasaan itu, kebiasaan yang kita pupuk dengan amal-amal solih, insya Allah akan bermakna untuk kedepannya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disebutkan dalam sebuah kalimat masyhur, Subhanul Yaum Rijalul Ghad, yang artinya itu pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Inilah yang menjadi penentu langkah awal kita menjadi seorang pemimpin peradaban. Ya, pemimpin peradaban emas, generasi emas. Pernah saya mendapatkan nasihat dari beliau
Dr. Gamal. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu Dr. Gamal ini siapa. Yang belum tahu bisa searching aja nanti di YouTube. Beliau adalah seorang tokoh inspiratif yang menginspirasi anak-anak muda. Beliau asli Jawa Timur ya, Malang. Kemudian beliau dulu dari SMA Negeri 3 Malang kalau nggak salah. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, di samping itu juga beliau lulus dari... Masa nggak ada suaranya, Nggak ada suaranya? Mohon maaf untuk para pendengar, para teman-teman sekalian, tolong pada saat pemateri sedang menyampaikan apa yang disampaikan, tolong tenang, dan jikalau kurang ada suaranya, tolong perhatikan kembali sinyalnya, karena di punya anak pribadi pun dari tadi sangat jelas suaranya. Jadi untuk mulai dari sekarang ke depannya, ketika ada pemateri sedang menjelaskan apa yang disampaikan, tolong diam dan tenang. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan. Baik. Ya, mungkin tadi ada gangguan sinyal sedikit ya. Semoga kedepannya semoga bisa di inilah. Sinyal ini emang kadang random ya. Gak apa. Kita lanjutkan. Yang tadi Dr. Gamal. Kemudian beliau selesai studinya dari Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat ya. Kemudian beliau mendirikan rumah sakit sampah. Apa nih rumah sakit sampah sebenarnya? Rumah sakit sampah ini yaitu beliau membuka klinik yang mana masyarakat bisa periksa ataupun mengobati mereka dengan syarat mengumpulkan sampah-sampah. Jadi di samping ini sangat membantu masyarakat, di situ juga Dr. Gamal menerapkan keindahan Islam, bahwa Islam ini indah dan juga mencintai kebersihan. Di situ itulah sosok singkat ringkasan dari Dr. Gamal. Di sisi lain juga prestasinya banyak sekali ya, seputar biografi beliau bisa dilanjutkan nanti teman-teman searching di YouTube atau di Google seperti itu. Kemudian beliau waktu itu menasihati kami seperti ini. Kesempatan di masa muda seperti permisalan, seperti saat matahari mengeluarkan sinarnya yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di alam semesta ini. Sebagaimana sinarnya matahari berguna untuk penerangan dan juga sebagai media energi panas dari teriknya tersebut. Nasihat itu yang membuat saya pribadi berpikir, benar juga. Masa muda adalah masa saat kuat-kuatnya beraktivitas. Dan banyak dari kalangan pemuda yang memiliki semangat juang luar biasa, memberikan dampak pengaruh manfaat yang besar bagi sekelilingnya. Banyak contoh teladan pemuda berpengaruh seperti zaman-zaman dahulu, sebagaimana sahabat Usamah bin Zaid. Beliau berusia 18 tahun, tapi sudah bisa memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan beliau, Usamah bin Zaid, menjadi panglima di situ untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masa itu. Dan kemudian juga ada Muhammad Al-Fatih yang sangat kita kenal, yang mana Allah karunia kekuatan kepada beliau dalam penaklukan Konstantinopel. Kemudian ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah beliau merupakan tokoh penting dan berpengaruh dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat di dunia ini.
dan dikenal karena karyanya beliau yang berjudul Kitab Al-Qanun fi Al-Atib, yang itu bukunya berisi kanun dalam kedokteran, ilmu seputar ilmu kedokteran seperti itu, yang menjadi buku rujukan penting dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Dan bisa dibilang juga mungkin ada beberapa universitas-universitas juga hingga saat ini secara tidak langsung mencontoh sebagaimana ideologi ataupun keilmuan yang diterapkan mereka bersumber dari ilmuwan Ibnu Sina tersebut. Dan saat ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengenal sampai era modern ini tentang benda yang kecil ataupun ada yang besar, tipis, bening, dan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan tergantung volume ukurannya. Apa itu? Yaitu lensa mata, lensa optik ya, optik. Ada teleskop, ada kacamata, ada mikroskop, dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga melalui peran dari pemuda-pemuda yang telah lalu berpengaruh besar dalam era keislaman hingga saat ini. Ujang Bu Ambar itu. Tidak, mohon dimatikan mikrofonnya Ukti Jannah. Yang tadi saya ulangi, ada juga optik-optik dan mikroskop, teleskop yang kita kenal saat ini, yang mana itu juga penemunya dan ilmuwan yang menemukannya adalah ilmuwan yang beragama Islam. Siapa beliau? Yaitu ditemukan oleh beliau ilmuwan tokoh Islam yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hitham. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Hazan. Beliau dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan fisika, dan dikenal karena karyanya dalam bidang optik. Kalau kita belajar optik kan ada yang fokus satu, terus ada jarak pantulan, ada, wah itu rumit banget kan. Itu yang menemukan keilmuan tersebut adalah beliau Abu Ali Al-Hasan. Kita patut bangga karena kita memiliki role model, kita memiliki figur, peran-peran tokoh-tokoh Islam terdahulu yang mana mereka memberikan pengaruh dampak yang sangat besar dalam era keislaman hingga saat ini. Dan juga karya-karyanya beliau dalam bidang optik termasuk juga kitab Al-Manazil, sebuah karya tentang penglihatan dan optik. Ibaratnya kalau beliau dulunya malas belajar, nggak ada, kita akan kesulitan untuk melihat jarak fokus apabila kita menderita penyakit minus di mata. Maka dari itu di sini bisa diambil hikmah bahwa mereka-mereka ini dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menginspirasi kita dengan karya-karya mereka. Maka ada suatu nasihat dari kiai saya. Beliau mengatakan bahwa tanda keilmuan orang ataupun tanda keberkahan ilmunya adalah dia bisa memberikan suatu karya dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka dari itu ini amatlah patut sangat bisa direnungi untuk kita muhasabah. Wah, selama ini aku belajarnya gimana ya? Wah, selama ini ilmuku berkah apa enggak ya? Iya, karena banyak sekali orang-orang pintar di luar sana yang malah kepintarannya mencelakai dirinya dan orang lain. Sebagaimana ya, pada zaman saat ini ada sistem
otomatis dalam sistem canggih dalam peperangan saat ini di Palestina. Kita mengenal istilah Iron Dome, yaitu perisai udara yang dibuat oleh Israel. Bertujuan apa? Bertujuan untuk melindungi markas mereka. Dan juga mereka mempunyai senjata-senjata yang mana mencelakai saudara-saudara kita di Palestina hingga saat ini. Ini kita benar-benar mendapatkan bukti nyata bahwa mereka kan menciptakan senjata itu nggak mudah. Berarti kan mereka pintar. Tapi kepintaran mereka mencelakai diri mereka, meskipun bukan sekarang, tetap ada ilmu tanam tuai. Mereka sedang menanam, tapi mereka belum menuai, meskipun ada di antara mereka tentara-tentara Zionis Israel yang sedang merasakan gila atau merasakan drop psikis karena secara tidak langsung Allah mengazab mereka secara perlahan-perlahan. Dan di sini nggak cuma di Israel aja contoh dari kekejaman atau bahayanya orang yang memiliki ilmunya tinggi tapi salah di tempat tapi ilmu itu salah pada tangan orang yang memiliki ilmu tersebut. Maka dari itu ibaratnya seperti ini, kita orang yang berakal, kita memiliki ilmu cara memanah atau cara membidik menggunakan pistol. Maka pistol itu atau panah itu suatu ketika akan berguna untuk kita latihan membidik. Lain halnya dengan orang-orang yang jahat, memiliki kriteria yang merusak, maka di situ akan disalahgunakan, membabi butakan, membunuh orang-orang dan lain sebagainya. Dan itu ngeri sekali. Saya ada punya paman, beliau anggota TNI. Di situ saya pas lagi main ke rumahnya, saya lihat foto-foto beliau lagi ngangkat jenazah dan mayat-mayat penjahat-penjahat, musuh-musuh tentara gitu. Nah, beliau bilang untuk membidik musuh-musuh seperti ini, bidik itu bukannya kita senang. Ya, ada keuntungan bagi kita membidik musuh-musuh dan mereka tidak menyakiti orang lain lagi. Tapi di sisi lain, di situ ada perasaan bersalah. Dan inilah mental diuji, kata paman saya seperti itu. Karena efeknya 3 hari atau 4 hari setelahnya nggak bisa tidur tenang. Karena sesama manusia membunuh, tapi kan itu sifatnya musuh dan itu waktu penjajahan sudah lama. Nah, di situ saya berpikir, meskipun kedudukan kita sudah tepat memiliki ilmu-ilmu tersebut, tentunya kita tidak bisa merasa bangga seketika, wah ini aku udah punya keahlian nembak nih, udah tembak, bisa tepat sasaran. Tapi di situ kita perlu memperbaiki diri. Dengan apa? Kita merenungi, kita memperbaiki diri dan kita merasa kurang. Wah, ini yang aku miliki, ilmu ini kurang nih. Meskipun banyak orang yang memuji, tapi pujian itu sebenarnya adalah racun. Saya pernah baca kata-kata yang cukup penting ya. Jadi pujian itu ada beberapa makna. Salah satu maknanya itu mengandung racun. Karena Rasulullah pun juga bersabda, siapa yang memuji dengan pujian yang berlebihan, sama aja dia mematahkan tulang belakang saudaranya yang dipuji tersebut. Maka dari itu orang nih semakin ilmunya tinggi, semakin dia punya semangat belajar, semakin dia merasa dirinya kurang
dan harus memperbaiki diri dan seterusnya. Beda lagi orang yang sudah merasa pintar dan sudah merasa jago dan lain sebagainya. Justru mereka yang naudzubillah sangat-sangat jauh dari kata sadar diri. Dan itu teman-teman sekalian contoh-contoh dari ilmuwan-ilmuwan ataupun pemuda-pemuda yang sukses meninggikan nama Islam, sukses membesarkan, mensukseskan nama Islam dengan kegigihan belajar mereka sesuai bidangnya mereka. Dan ini hal yang penting yang perlu kita renungkan saat ini adalah bagaimana cara kita mengikuti langkah sukses mereka. Bagaimana cara kita mampu berkarya, mampu memberikan hasil ilmu yang kita miliki, sebagaimana mereka yang memberikan karya-karya yang bermanfaat bagi era di dunia ini yang sampai sekarang kita rasakan. Ada candaan teman-teman saya waktu SD dulu, bilang kayak gini ke guru, Bu Guru, ya namanya masih SD. Jadi kalau ilmuwan-ilmuwan itu nggak ada, kita nggak belajar dong gitu. Terus ada teman saya yang nyeletuk nih kayak menanggapi, wah gara-gara ilmuwan nih kita belajar. Dan di situ masih SD ya, masih bercanda seperti itu. Tapi begitu saya menginjakkan keranah perguruan tinggi, sebelumnya SMA, SMP, di sini saya makin berpikir, kalau nggak ada mereka, itu justru kita sulit karena kita akan menghadapi proses untuk mencari ilmu. Sedangkan karena adanya mereka, jadi kita bertugas untuk mengembangkan ilmu dan mencari apa penyebabnya ini, kenapa seperti itu, dan lain sebagainya. Mengapa mereka bisa menulis karya seperti ini, sebabnya apa, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling menarik dari kitab-kitab ulama terdahulu adalah mereka yang Allah muliakan, keilmuannya, ketakwaannya, dan keislamannya, itu mereka menuliskan judul bab tema dari salah satu kitabnya. Mereka, para yang mulia ulama-ulama, menuliskan bab awal. Kemudian mereka sebelum melanjutkan, mereka menganalisa. Kalau pembahasannya seperti ini, maka akan timbul pertanyaan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian dari analisa mereka, ulama-ulama tersebut akhirnya melanjutkan bab tulisannya. Lembar berikutnya adalah penjelasan-penjelasan dan lain sebagainya. Terus seperti itu. Maka dari itu kita kalau membaca kitab Arab dan lain sebagainya, itu akan nikmat karena kita merasakan ada kejanggalan pertanyaan di sini. Kok kayak gini, kenapa? Sebabnya apa? Nah, jawabannya ada di buku sebaliknya, ada di bab sebaliknya. Maka di situ keseruan belajar akan timbul dengan kita semakin semangat belajar karena oh asik ya belajar ini. Makanya ada tokoh pemuda juga yang menginspirasi ya dari kancahnya menjadi influencer juga. Iya, kita mengenal Kak Jerome lah. Matematika, ini itu semuanya. Ya, jadi belajarnya mengasihkan. Bahkan ada juga guru matematika saya yang senior sekelas dengan Kak Jerome. Cuman beliau udah umur 60 tahunan. Saya belajar matematika sendiri dengan kitab, dengan buku modul, beda rasanya. Dengan penjelasan dijelaskan sama guru saya. Dijelaskan tentang ini itu. Oh, ternyata sesimpel itu. Maka dari itu kuncinya adalah hati kita dibuat senyaman mungkin, dibuat semenarik mungkin, dibuat senyaman dan berasa asik dengan apa yang kita lakukan. Maka dari itu, andaikan kita bosan, rehat sejenak, refreshing sejenak, healing sejenak, rihlah, istirahat. Agar apa? Agar kita menemukan hal-hal baru yang menyenangkan dan kita bisa menaklukkan rasa bosan tersebut. Maka dari itu, hal penting yang perlu kita renungkan saat ini adalah bagaimana cara kita mengikuti langkah mereka. Cara kita, gimana sih mereka bisa sukses seperti itu? Tentunya dengan pengorbanan,
dengan tirakat. Ini tirakat nih istilah Jawa. Jadi kayak pengorbanan mujahadah. Kalau di bahasa Arab nih artinya mujahadah bersungguh-sungguh dengan kesungguhan dan pengorbanan yang lainnya pada tidur, waktu tidur tapi dibuat belajar. Yang lainnya pada istirahat, pada berfoya-foya, pada senang-senang, tapi dibuat untuk mencari konsep untuk menyelesaikan materi pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga di samping itu bagaimana cara kita mampu berkarya seperti mereka tetapi tetap konsisten dalam koridor ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih jawaban dari masa mudaku aku habiskan untuk ini jawabannya. Masa muda kita usahakan untuk kita habiskan dalam karir, berkarya, berilmu dan belajar dan mengenal diri kita. Maka kita akan mengenal Allah. Kok bisa? Ya, bisa. Karena kita mengenal, oh kok aku gini ya? Kok aku buru-buru ya orangnya? Kok aku kok tiba-tiba senang ya? Di situ kita buka Al-Quran, disebutin dalam Al-Quran. Dan kami ciptakan manusia, mereka bersifat tergesa-gesa. Ada juga di Quran dijelasin bahwa manusia itu senang banget kalau pas dapat nikmat, dan mereka mengatakan bahwa ini ujianku udah selesai, sekarang aku mendapatkan nikmat. Itu ada di Quran, ada dijelasin di situ. Di situ kita makin mengenal Allah. Oh, berarti benar nih kitab Al-Quran yang Allah firmankan berisikan kejadian saat ini. Padahal nih Quran diturunkan udah lama banget. Jadi kita makin mikir, oh iya, di sini berkaitan dengan sifat-sifat Asmaul Husnanya Allah, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Pengatur segalanya. Di sisi lain juga kita semakin memiliki rasa tenang. Karena apa? Karena kita sudah memiliki tujuan pasti, yaitu hidup kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara banyak hal. Dengan cara bekerja kita niatkan mencari nafkah, beribadah karena Allah, belajar karena Allah, semua karena Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita utamakan Allah, Allah akan utamakan kita. Kita jaga niat kita hanya karena Allah, Allah akan menjaga hati dan pikiran kita agar selalu tenang untuk menghadapi suatu kondisi apapun. Maka di situ akan ada suatu ketika Allah menguji kita. Allah akan melihat seberapa besar rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah akan menguji dengan apa? Dengan realita yang tidak sesuai dengan rencana kita. Maka teman-teman bisa catat ini kata-katanya, cukup membantu untuk menaikkan mental kita. Berbunyi seperti ini. As-sabilul asiru qad liyusilak ilal ghayatil hasanah. As-sabilul asiru, suatu jalan yang tidak sesuai dengan rencana. Qad liyusilak, sesungguhnya itu akan mengantarkanmu ilal ghayatil hasanah. Ila kepada al-ghayah, tujuan al-hasanah. Akan mengantarkanmu pada tujuan atau finishing hasil yang lebih indah. Maka dari itu la tastaslib wa la tatawaqqaf. Jangan menyerah dan jangan menghentikan langkah hanya karena ujian kecil yang Allah berikan untuk menguji keimanan kita. Maka dari itu ada orang mengatakan, kok kamu belajar terus sih? Kok kamu gini sih? Kok kamu berasa kayak sok-sokan dan lain sebagainya. Biarin orang mengatakan apapun tentang kita, dan janganlah kita berhenti melakukan suatu karya apapun yang kita miliki. Jangan kita berhenti melakukan suatu hal kebaikan apapun itu karena kita melakukan hal itu karena Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita berhenti
cuman hanya perkataan manusia. Itu amatlah pikiran-pikiran yang harus kita tanamkan. Untuk apa? Untuk kita bertahan dari gempuran mental-mental yang tak terduga untuk kedepannya. Nah, dari sini mengacu pada motivasi kita dan tentunya dipengaruhi oleh keimanan yang berusaha kita jaga. Ada sebuah motivasi bagi kita agar selalu ingat pada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesuksesan dunia. Tentunya kita sering mendengar dan tak asing lagi bagi kita tentang ayat yang menjelaskan pengaruh dari bertawakal. Karena hal yang indah setelah kita berikhtiar dan bercapek-capek dan lain sebagainya adalah kita bertawakal. Tentunya tawakal bukan berarti pasrah sepenuhnya dengan meninggalkan usaha dan harapan kepada Allah. Tidak. Tapi kita tawakal kepada Allah. Kita makin besar harapannya kepada Allah. Ya Allah, terserahmu. Semua atas kuasamu, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut bersabda dalam suatu hadis, al-imanu bil qadri wal qada'i yuzilul hammu wal hazn. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar, yaitu satu takdir, dia akan secara tidak sadar rasa sedihnya, rasa cemasnya akan hilang. Karena apa? Karena dia sudah meyakini bahwa Allah lah yang maha pengatur segalanya. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya hasil Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita. Meskipun di saat ini kita merasa nggak terima, tapi kedepannya kita akan sadar, oh ternyata ini yang terbaik ya. Oh ternyata Allah menyelamatkanku dari harapan yang sebelumnya ya. Maka dari itu ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib seperti ini, aku berdoa, kemudian jika doaku tidak terkabul, maka aku bahagia. Karena jika doaku terkabul, aku bahagia. Tapi jika doaku tidak terkabul, aku lebih bahagia. Karena doaku tidak terkabul, sedangkan Allah memberikan jaminan yang terbaik dengan pengganti di hari esok kelak. Seperti itu. Dan di sini ada janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 3, yaitu tentang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ini bukan tentang permintaan, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Andaikan kita minta dan dikabulkan, berarti memang itu yang kita butuhkan, dan Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Jangankan kita yang berakal bisa bekerja mencari uang, serangga, semut, binatang, apa yang mereka masuk di suatu perusahaan atau di pekerjaan dan mendapatkan gaji besar? Enggak. Tapi di situ Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Justru mereka Allah berikan makanan bagi cicak. Allah datangkan nyamuk dan cicak bisa makan. Bagi sapi, domba, dan lain sebagainya, Allah berikan dedaunan, rumput hijau untuk mereka bertahan hidup. Nah, dari sinilah kita belajar tentang keajaiban alam semesta, yang mana sebenarnya Allah menciptakan semua yang ada di sekitar kita untuk menyadarkan kita, ini loh Allah ciptakan seperti ini, Allah bisa rapikan semuanya. Maka dari itu, apakah kalian ragu ataukah kita masih ragu? Tentu kita ragu karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi lain halnya bagi orang-orang yang benar-benar tawakal, mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham yaitu adalah rasa cemas, yaitu adalah rasa takut ntar kejadiannya kayak gini nggak ya, sesuai ekspektasi nggak ya. Dan al-haznu adalah rasa sedih, yaitu rasa yang mana kita belum bisa berdamai dengan masa lalu. Masih ada rasa protes, masih ada rasa dendam, dan masih ada rasa sedih yang mengelabui otak kita. Dan dari situ dua hal ini yang menghambat kita mencapai puncak atau mencapai
ranah bagian tawakal. Maka itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan rasa sedih. Maka itu tentang tawakal ya. Jadi bagaimana sih cara kita meneladani mereka, para ilmuwan dan para pemuda yang Masya Allah seperti itu tadi kita bahas, yaitu pertama dengan tawakal dan menjaga diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Yusuf dijelaskan ini motivasi buat kita. Motivasi ketika kita berusaha tapi kok belum ada hasil. Dan ini juga penyemangat buat kita saat usaha kita gagal terus. Udah kayak gini nih, udah planning kayak gini nih, tapi kok belum berhasil. Maka jangan sesali itu. Itu rencana bisa gagal, tapi di sisi lain juga ilmu itu akan selalu bertambah. Ibarat bahasa orang pembisnis ya, bangkrut berapa kali, uang hilang, oke, nggak apa-apa, tapi ilmu nggak akan hilang. Dari situ kita akan menjadi tangguh, menjadi semakin kuat. Karena Allah, kadang nih Allah menolong hamba-hambanya bukan serta-merta selalu memberikan apa yang diinginkan, tapi justru Allah memberikan apa yang tidak diinginkan. Untuk apa? Untuk dia belajar rasa tangguh seperti apa, untuk dia belajar kesabaran seperti apa. Dan ini amatlah penting, karena kalau kita dimanja, ya Allah pengen ini, pengen itu, langsung diberikan sama Allah, ya tentunya kita akan tidak terdidik dan tidak mempunyai kekuatan sabar dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 90, potongan ayat ya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang baik. Maka di sini kita apapun itu, ini adalah proses, dan bersabar, tetap yakin, insya Allah Allah akan berikan jalan yang sempurna untuk kedepannya dan lebih baik untuk kita semua. Di sini ada satu hadis hikmah dari kita berusaha menjadi pemuda-pemuda yang baik. Saya bacakan hadisnya. Langsung artinya aja ya, meningkat waktu ya. Telah menceritakan kepada kaum Musaddad, haddatsana Musaddad wa haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafsi bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wah, jadi Arabnya nih enggak apa ya. Qala sab'a yudhillahum qala sab'ata yudhillahumullah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Imamun adlun wa syabun nasha'u fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tuhaban fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atu dhatu mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wal akhir, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Jadi di sini disebutkan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhir kelak, di padang mahsyar kelak.
yaitu pertama pemimpin yang adil, kemudian yang kedua pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah, berzikir dan beramal soleh, dan yang ketiga itu seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, dua orang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, lelaki yang menolak ajakan maksiat oleh wanita yang mengajaknya bermaksiat meskipun wanita itu rupawan. Dan yang keenam yaitu seorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui bahwa tangan kanannya bersedekah. Ini makna kiasannya. Yaitu yang ketujuh, seorang yang berzikir, bertaubat, memohon ampun kepada Allah hingga matanya berlinang air mata. Hingga matanya berlinang air mata. Nah, kemudian daripada itu, inilah disebutkan bahwa pemuda-pemuda yang akan dinaungi pada mahsyar nanti. Ya, semoga kita menjadi termasuk dari salah satu yang disebutkan hadis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang terakhir yaitu mempersingkat waktu ini dah 1 jam ini. Yaitu yang solusinya ada 4 ya. Ini ringkasnya aja. Yang pertama yaitu menjaga circle pergaulan. Ya, kita menjaga pertemanan. Kita tentunya harus memilih dan memilah teman dan sahabat yang kita pilih. Itu sangat berpengaruh dengan akhlak dan mood kita. Karena ada people toxic ya, toxic people, orang-orang yang beracun, yang mana kita kalau sama mereka nih yang ada bukan kemajuan nih, tapi kemunduran. Wah, ini tentunya kita perlu menjaga circle pergaulan dan tentu juga bermajelis ilmu, mewarnai pertemanan dengan charging yang baik, dengan kita saling mengingatkan satu sama lain, sebagaimana komunitas ini yang Masya Allah sangat antusias semuanya untuk mengingatkan dan saling mengajak dalam kebaikan. Teringat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang dijelaskan seperti ini. Izinkan saya membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, menyuruh yang ma'ruf, yang baik-baik, dan mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi gak usah khawatir untuk kita yang bermajelis seperti ini ataupun komunitas-komunitas ini, Allah jamin kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, insya Allah. Kemudian tentang pertemanan tadi juga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi juga ayat 28. Langsung saja ayatnya potongan ya. Jadi sini dijelaskan, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dari keadaannya itu melewati batas. Ini disebutkan kalau di ayatnya ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a huwa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian ada penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama salafi di Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar dan kealiman yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ayatnya
berkisahkan Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah bersabar bersama orang-orang mukmin dan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari, ya, malam, siang, sore beribadah terus. Mereka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Di dalam ayat tersebut terdapat ayat Al-Kahfi ayat 28 tadi, terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang baik, menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka yang walaupun mereka adalah orang-orang miskin tapi baik hatinya dan cocok untuk kita jadikan teman. Karena sesungguhnya berkawan dengan orang-orang tersebut terdapat faedah-faedah yang tidak bisa kita perkirakan karena amat baik sekali dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu solusi. Yang kedua yaitu hati terpaut dengan kebaikan. Hati terpaut dengan kebaikan. Tentunya kita juga harus memiliki partner. Kembali tadi ke solusi yang satu. Kemudian solusi yang ketiga yaitu menjaga pandangan. Yang mana pemuda-pemudi kita tentunya hasratnya dan juga nafsunya masih melonjak tinggi, ya. Maka dari situ ada satu nasihat yang berbunyi seperti itu, seperti ini. Innamal ma'asi, sesungguhnya maksiat itu akan meredamkan taufik atau pertolongan dari Allah. Allah redamkan pada kita. Maka kalau kita bermaksiat, kalaupun kita berbuat dosa, ada rasa panik atau tidak tenang karena kita merasa bersalah. Lain halnya dengan orang-orang yang mata hatinya sudah tertutup. Maka tidak ada rasa kesalahan sama sekali. Nah, di sini dijelaskan juga dalam Quran, wa may ya'mal itsma fa innama yaksibu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Orang-orang yang berbuat dosa sesungguhnya mereka membuat celaka pada dirinya sendiri, dan Allah maha bijaksana lagi maha adil. Itu yang ketiga solusinya. Dan yang solusi keempat yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam Quran dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan marahnya Allah murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka dari itu kunci dari keberuntungan, kesuksesan, dan cara kita meneladani untuk bisa mencapai tingkatan pada ilmuwan-ilmuwan dan muda-pemuda idaman tersebut yang telah kita bahas adalah dengan berbakti kepada orang tua dan juga menjaga circle pertemanan. Jauhi teman-teman yang toksik, jauhi teman-teman yang beracun, dan juga hati terpaut kepada kebaikan. Dan yang keempat yaitu menjaga pandangan, karena dengan bermaksiat, dengan kita melakukan dosa, sesungguhnya itu akan meredupkan cahaya hati dan cahaya iman dan akan membuat kita pesimis dan semakin cemas. Mungkin cukup itu. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini ala kadarnya dan ringkasan-ringkasan saja. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan ini juga untuk pengingat saya pribadi, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Adapun kesalahan dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kesempurnaan dan kesempatan ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang mempunyai masalah atau sedang memiliki beban hidup, kita doakan bersama-sama Allah berikan
hal yang terbaik dan kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, kita berharap padamu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan memberikan petunjuk bagi kita yang salah tampak salah agar kita bisa menjauhinya, dan Allah memberikan peringatan kepada kita agar bisa menjauhi tersebut, dan Allah berikan rezeki, hikmah dan hidayah pada kita berupa kita bisa melihat yang benar tampak benar dan tanpa ada keraguan. Dengan sebab itu kita bisa mengikutinya. Semoga Allahumma sahil umurana wa umur asatidina wa umur ashabina wa umur semuanya ya Allah. Kita berharap semua mendapatkan hikmah dan selalu dekat kepada Allah serta sukses dunia akhirat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Fadil, Ustaz Rizky Nur Faizin. Sama-sama. Intisari yang dapat kita ambil pada malam hari ini, mohon maaf Ustaz sedikit mengambil cuma sedikit dari beberapa antum yang sampaikan tadi. Yang pertama, bersyukur dalam mengingat Allah. Kita sebagai pemuda kadang sering lupa atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita lupa karena kita saking sibuknya menikmati kehidupan dunia. Maka dari itu ada sebuah doa yang sebagaimana artinya, wahai Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Doa tersebut mengutip dari Quran surat An-Naml ayat 19. Dan juga mengingat tentang bersyukur, kadang manusia sering lupa atas Allah. Kapan manusia mengingat Allah? Pada saat manusia tertimpa musibah. Contoh, pada saat orang kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal laut. Mereka semua yang mabuk-mabukan, di dalam situ ada yang hobi judi, di dalam sana ada yang hobi wanita segala macam. Tetapi pada saat kejadian tersebut mereka semua mengingat Allah. Kenapa mereka semua mengingat Allah? Karena pada hakikatnya pada saat cobaan tersebut, pada saat masalah tersebut, semuanya kembali ke fitrahnya. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah. Kemudian hakikat pemuda ini menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif. Bagaimana menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif? Yakni dengan ilmu dan adab. Karena kenapa? Sebagaimana salah satu ulama Islam, Ibnu bin Mas'ud, ia pernah berkata, ilmu dan adab bagaikan cahaya yang sangat terang menerang. Bagaikan, cobalah pada saat kita melihat pada malam hari, melihat cahaya bulan, melihat cahaya bintang, itu sangat indah. Kita ibaratkan dengan kehidupan kita. Jika kita memiliki ilmu dan adab, maka kehidupan kita, diri kita pasti akan bersinar, pasti akan terlihat lebih istimewa. Dan juga sebagaimana dalam mafuzat, inna fi yadi suban amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki atau di pundak pemuda terdapat maju dan mundurnya suatu umat. Baik, kemudian sosok pemuda ini adalah sosok ujung tombak bagi penerus bangsa, penerus perjuangan bangsa ini. Kita lihat para tokoh-tokoh pemuda Islam seperti Khalid bin Walid, sosok pemuda Islam yang mana sebelumnya ia adalah sosok musuh Islam, yang mana
Beliau salah satu pahlawan dalam perang Uhud. Ya, pada saat itu beliau sebelum masuk Islam, beliau mengikuti perang Uhud dan beliaulah salah satu pahlawan di sana karena menemukan celah pada saat beliau melihat para pemanah-pemanah yang ditugaskan oleh Rasul turun karena mereka melihat ghanimah atau harta rampasan perang. Dan kemudian kita lihat lagi Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun bisa memimpin beratus ribu pasukan yang mana menaklukkan Konstantinopel, yang mana pada saat itu 1200 tahun benteng Konstantinopel tidak bisa ditembus oleh siapapun. Dan satu kuncinya, kunci yang menjadi tombak ukur bagi Muhammad Al-Fatih, yakni sabda Rasul, barang siapa yang bisa melakukan Konstantinopel, maka itu adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Disitulah menjadi tolak ukur dan menjadi acuan bagi Muhammad Al-Fatih untuk melakukan Konstantinopel. Coba bayangkan umur 21 tahun bisa memimpin beribu-ribu pasukan dan bisa menghancurkan, mengalahkan sebuah benteng yang mana 1200 tahun tidak bisa ditembus. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok pemuda sederhana, pemuda seperti kita semua yang diberi kelebihan oleh Allah supaya bisa memajukan negaranya. Lantas mengapa kita tidak bisa memajukan negara kita? Walaupun kita tidak bisa memajukan negara kita, tetapi setidaknya kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita. Baik, kemudian kita ambil kata pepatah tadi dari Ustadz Rizky tadi, yakni pemuda ini bagaikan matahari yang bersinar. Ini mohon maaf Ustadz, ini mengambil kutipan dari Pondana dulu. Ini mengambil dari kalimat santri, berasal dari dua kalimat, sun dan tri. Sun matahari, tri pohon. Bagaimana maksudnya? Sun itu bagaikan para kita semua yang sedang belajar agama. Sun itu bagaikan matahari, matahari itu bagaikan kita semua. Yang mana tujuan kita menuntut ilmu di sekolah, di majelis online, dimanapun kita menuntut ilmu kita tadi bukan untuk kita amalkan untuk diri kita sendiri, tetapi kita amalkan kepada orang lain supaya bisa bermanfaat. Sama halnya ketika matahari menyinari pohon terus berkembang kemudian menghasilkan buah yang manis. Baik, sekian intisari yang dapat Anda ambil Ustaz. Yang sesi selanjutnya ini tanya jawab. Dalam hal ini Anda serahkan kepada Ahli Galih, dan untuk pertanyaan sesi tanya jawab pada malam hari ini kita cukup ambil 3 pertanyaan tercepat karena batas akhir kita sekitar jam 10 malam. Kepada Al-Mukarram Al-Fadil, pada Ahli Galih, tafadhol alaihi masykurah untuk memimpin sesi tanya jawab sampai ke penutup. Terima kasih. Bang Galih. Baik, mungkin Bang Galihnya lagi ada sedikit kegiatan. Maka dari itu kita lanjut acara selanjutnya, ini sesi tanya jawab kepada Uktina Salmah 123. Tafadhol alaihi masykuro untuk bertanya, kemudian langsung dijawab oleh Ustadzina Al-Fadil, Ustadz Rizky Nur Faizin. Tafadhol Uktina Salmah 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhol. Izin bertanya, mengapa masa muda ditanyakan pada hari kiamat? Agak diperjelas lagi. Mengapa masa muda ditanyakan pada hari kiamat? Tafadhol Ustadz untuk menjawab. Oke, pertanyaan yang bagus, yang out of the box ya, ini bisa dibilang sangat penting juga. Kenapa masa muda kita ditanyakan pada hari akhir nanti? Yaitu, ini jawabannya sebisa saya ya, karena keterbatasan ilmu. Ini mengutip dari Syekh Mahir Ahmad Asyufi, mengatakan pertanyaan yang seperti ini pernah ditanyakan juga. Dan kenapa ditanyakan? Allah mau menanyakan masa muda kita untuk apa? Karena di situ Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan berlimpah daya dan upaya dan rezeki yang Allah berikan saat kita muda. Dan disitulah Allah menguji kita, masa mudamu untuk apa? Ibarat kita memiliki rezeki ataupun memiliki tugas, kita berikan kepada bawahan kita ataupun kita berikan kepada anggota kita. Nih, aku ada tugas nih, aku kasih semua tugas ini, emang berat, tapi aku fasilitasi. Jadi ada tugas, ada fasilitas. Nah, maka dari itu anggota-anggota kita yang kita berikan tugas dan fasilitas tersebut, mereka akan mengerjakan dengan sebaik mungkin. Tapi nggak semua anggota taat. Ada juga yang anggotanya males-malesan. Ada juga yang anggotanya kerjanya rajin pas ada kita, karena kita sebagai atasan. Ada juga anggota yang ada kita atau nggak ada kita, kerjanya maksimal dan perfect, sempurna sekali. Di situ ada waktunya untuk menyelesaikan tugas, ada waktunya untuk menyelesaikan tugas, dan di situ kita kumpulkan semua evaluasi, kita menilai bersama kekurangnya apa yang sudah dicapai dan lain sebagainya. Di situ kan kita akan menanyakan pada anggota kita, aku kasih ruangan AC, ada kulkasnya, ada TV-nya, tapi tugasnya untuk menjaga keamanan keuangan kita, karena di situ ada brankas. Kalau nggak dijaga maka akan dimaling orang. Ya itu memang berat tugasnya, tapi fasilitasnya luar biasa. Maka di situ akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita fasilitas, tapi Allah memberikan tugas kepada kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan, kenapa ya kita di akhirat nanti ditanya masa muda kita? Ya karena itu. Karena pada masa-masa tersebut manusia diberi kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di Quran juga dijelaskan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau ditanya, semua akan ditanya. Waktu kecil ngapain? Tapi itu kan waktu kecil masih tanggungan orang tua, belum balik, dan tanggung jawabnya masih orang tua. Dan waktu udah tua itu kan kebanyakan mereka dan kita juga nanti waktu tua, masa-masa yang udah lemah. Dan yang paling berat pertanyaannya nanti adalah pertanyaan tentang masa muda kita. Nah, mungkin itu aja jawabannya. Semoga bisa bermanfaat jawabannya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, syukran Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang tadi diberikan oleh antum.
Baik. Pertanyaan kedua yakni kepada Oktina Oktaviani Nazwa, kepada Oktifani Nazwa. Tafadhol alaihi mashkurah. Mana Oktifani? Tafadhol alaihi mashkurah untuk tanya. Ini udah keluar orangnya. Oktifani. Satu nama kita, insyaallah. Baik, kepada Uktina Hanifah Nurlaidi, tafadhol alaihi mashkura untuk bertanya. Hanifah Nurlaidi. Baik, kepada Ukti Rusti, tafadhol. Ukti Rusti. Baik, kepada Ukti Baik Ulis, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar semangat untuk belajar menuntut utama ilmu agama? Syukran, Ustaz. Ya, Van. Pertanyaan cukup penting banget. Karena ini bisa dibilang pondasi awal alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya, untuk Ukti siapa tadi, semoga yang bertanya tadi sebelumnya dan yang bertanya ini juga Allah mudahkan semua urusannya juga. Jadi saya baca juga di buku Ustadz Baik Xiao yang judulnya Why, kenapa. Yang pada intinya juga banyak guru-guru saya juga dan syekh-syekh masyayikh juga mengatakan bahwa kita beramal, kita perlu yang namanya tujuan. Nah, bagaimana cara mendatangkan tujuan itu? Yaitu dengan kita bertanya, kenapa? Untuk apa? Maka dari itu, gimana sih cara kita biar bisa semangat atau bisa memiliki giroh, kekuatan ekstra, punya motivasi tinggi untuk belajar agama? Ya satu, untuk apa kita belajar agama? Dan itu motivasi kita beda-beda. Kalau saya, untuk apa kita belajar agama? Karena saya mendapatkan nasihat dari Syekh Abdul Aziz Ali beliau Syekh Kabir ya. Beliau menasihati kaum muslimin seperti ini nasihatnya. Sebentar. Laisal maksud min kulli talibil ilm an yakuna alim. Innamal maksud bi talabika lil ilm an tarfa'al jahla an nafsik wa an tata'abbad ila Allah azza wa jal biqalbin salim. Biqalbin salim minas syubhat wa salim min iqrari syahwah. Ini nasihat yang begitu mendalam, yang mana yang menyampaikan ini syekh besar. Maksudnya syekh yang dianut pendapatnya, fatwanya, yang begitu alim, sangat gimana ya, ibaratnya bagi saya ini, beliau ini role model banget gitu loh. Dan sekali menasihati seperti itu, rasanya mengena banget. Jadi artinya gini, laisal maksud min kulli talibil ilm an yakuna alim. Artinya bukanlah suatu hal tujuan utama bagi orang yang menuntut ilmu agama atau yang belajar itu untuk menjadi pintar, bukan. Innamal maksud bitalabika lil ilm an tarfa'al jahla an nafsik. Tetapi tujuan bagi orang-orang yang menuntut ilmu adalah kamu mengangkat
kebodohan dari dirinya. Itu pertama. Dan yang pertama ini sangat berefek banget. Karena gini, kita belajar, tapi kita bertujuan untuk menghilangkan kebodohan. Itu benar-benar rasanya nikmat. Kenapa nikmat? Ya karena kita akan menemukan suatu hal baru. Oh, ternyata ini kayak gini ya. Kayak misal rumus matematika, atau kita belajar tentang agama. Sabar itu apa sih? Oh, sabar itu menahan amarah. Oh, sabar itu menahan hawa nafsu. Oh, sabar itu menerima semua keadaan dan lain sebagainya. Oh, sabar gitu ya. Berarti aku tadi habis sabar ya. Oh, kayak gitu ya. Jadi kayak, oh, yang tadinya aku nggak tahu, yang tadinya kita nggak tahu, tapi dengan kita belajar, kita mengetahui hal-hal baru. Itu yang bikin kita merasa asik nih gitu belajar. Itu innamal maksud bitolabika lil ilm antar faal jahla an nafsi. Itu tujuan pertama kenapa kita belajar, yaitu mengangkat kebodohan kita, mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, wa anta ta'abbad ila Allah azza wa jal biqalbin salim. Dan dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang wa anta ta'abbad ila Allah azza wa jal biibadatin sahihah. Maaf tadi salah. Biibadatin sahihah. Dan kita beribadah kepada Allah dengan ilmu yang kita dapatkan tadi. Dan dengan itu kita beribadah nggak asal-asalan. Oh, sholat tuh harus niat dulu. Oh, sebelum sholat tuh rukunnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, wudhu tuh harus niat dulu. Oh, wudhu tuh harus gini, gini. Oh, jadi itu puasa tuh harus gini. Banyak lagi. Ilmu agama itu banyak banget. Jadi dengan ilmu kita mengetahui apa yang harus kita lakukan saat beribadah. Dan nggak asal-asalan. Karena syarat diterimanya ibadah adalah dengan mengikuti apa yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, dan yang kedua dengan ilmu yang sahih. Itu kedua. Yang pertama tadi antar fa'al jahla an nafsik, dan yang kedua itu menghilangkan rasa kebodohan, dan yang ketiga yang kedua yaitu kita beribadah dengan ilmu yang kita dapatkan tadi, yang harus ilmu yang benar-benar tepat dan benar, nggak menyesatkan. Dan yang ketiga, ini dampak dari dua ini. Dampak dari dua ini yaitu wa anta ta'abbad ila Allah azza wa jal biqal wa anta ta'ti ila Allah azza wa jal biqalbin salim. Dan kita sudah bisa mencapai posisi di mana visi atau tujuan kita hidup, yaitu apa? Untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi kita nggak punya bekal apa-apa. Ibadah masih asal-asalan, ilmu nggak ada. Sedangkan Allah tadi seperti pertanyaan yang pertama, Allah memberikan kita fasilitas. Dan Allah memberikan tugas untuk kita apa? Beribadah. Tapi di sisi lain kita juga disuruh belajar untuk bisa beribadah dengan baik. Maka dari situ yang ketiga ini adalah ganjaran atau efek samping yang bermanfaat, yaitu wa anta ta'ti ila Allah azza wa jal biqalbin salim. Dan kamu atau kita semua mendatangi atau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang benar-benar salim, yang benar-benar bersih, dan hati yang selamat. Selamat dari apa? Salim minas syubhah wa salim min iqrari syahwah. Hati kita selamat dari syubhat, keraguan, dan keasal-asalan gitu. Dan hati kita selamat dari syubhat dan syahwat. Syahwat ini yang benar-benar melalaikan dan menjerumuskan kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita bisa semangat untuk menuntut ilmu? Maka tanyakan kepada diri kita, untuk apa kita belajar, dan kita cari hasil-hasil orang yang kita cari, role model, figur-figur, peran-peran orang yang sudah berhasil belajar agama dan mereka menjadi alim, mereka menjadi solih, dan mereka bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ya, mungkin cukup itu pertanyaan yang kedua. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk yang menanyakan dan untuk teman-teman semua. Ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.
Syukran Ustadz. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya kepada Uktina Rina Hindriani. Tafadhol alaihi masykuroh untuk bertanya kepada Ukti Rina. Tafadhol. Sekali lagi, Ukti Rina. Baik, mungkin Ukti Rina lagi ada halangan. Kepada Uktina Mita, tafadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita di masa muda? Syukran Ustadz. Gimana tadi? Mohon maaf, bisa diulangin, agak keputus jaringannya. Bagaimana menambah keimanan kita di masa muda, Ustadz? Oke. Bagaimana menambah keimanan kita di masa muda? Ya, ini pertanyaan yang juga bagus. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setiap kita punya ibaratnya punya cara kita masing-masing untuk menaikkan semangat kita atau menaikkan keimanan ya, atau semangat tadi. Keimanan, Ustadz. Oke. Bagaimana cara menaikkan keimanan kita? Tentu yang dijelaskan dalam Quran, dalam Quran dan hadis ya. Yang hadis kita familiar sering mendengar, yaitu al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil amal sholih wa yankusu bil ma'asi. Keimanan itu pasti naik turun, dan naik karena ketaatan, dan juga akan turun dengan kemaksiatan. Maka dari itu kalau teman-teman saya nih, kebanyakan mereka membuat komunitas murojaah bareng. Jadi pas lagi malas-malasnya nih, lagi futur-futurnya ngaji, kita punya mereka teman-teman punya komunitas yang untuk saling mengingatkan, saling menyemangati, dan juga itu akan menambahkan keimanan akan bertambah. Kenapa? Karena kita saling bersama-sama untuk mencapai visi taat, dan ketaatan yang akan kita lakukan itu juga perlu effort. Dan tadi kembali kepada yang saya katakan di awal tadi di pertanyaan ini, masing-masing kita punya cara kreativitas untuk membangun konsep awal, menaikkan mood, menaikkan nafsu kita dalam beribadah, seperti itu. Ada juga kayak ini, komunitas sahabat fisabilillah, ini juga termasuk salah satu konsep yang menurut saya sangat bagus banget dan jadi acuan contoh untuk pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang lainnya. Karena ya memang gemburan di masa-masa muda ini amatlah menggoda. Rasanya pengen main, rasanya pengen gini, rasanya pengen gitu. Tapi dengan komunitas, circle, dan pertemanan kita tadi, kita saling mengajak yuk ke ketakwaan. Ayo kita saling-saling mengingatkan, ayo ngadain acara ini, ayo ngadain acara itu, ayo kajian, ayo murojaah, dan lain sebagainya. Maka di situ ya tadi kembali ke situ, pada saat kita futur atau kita nggak semangat, di situ kita punya partner, kita punya teman, dan kita nggak sendirian. Tapi beda lagi kalau misalnya kita sendiri. Nah ini kalau versi saya ya, jadi saya perlu komunitas atau perlu circle, punya pertemanan yang baik dan yang nggak beracun. Maksudnya yang beracun tuh gimana? Yang pertemanannya nih adanya senda gurau terus, tapi nggak ada momentum buat kita mengarah ke ketakwaan, atau bahkan pertemanan yang malah saling menjatuhkan. Wah itu lebih harus dihindari lagi. Dan Ya Ustaz. mungkin itu jawaban dari saya, tapi saya yakin dari semua teman-teman punya kreativitas masing-masing untuk menambah keimanan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz. Berakhir jawaban dari Ustaz tadi, maka berakhir pula kita berdoa hari ini. Maka dari itu sesi selanjutnya yakni doa sekaligus penutup dari Ustazina Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Rizky Nur Faizin untuk menghalifai doa pada malam hari ini. Oke. Ila dada Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman bisa mengaminkan dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من عبادة صالحة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم سهل أمورنا. اللهم يسر لنا في أمورنا وأمور أصحابنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مشايخنا وأمور muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang bisa menjadikan kami semakin bertakwa, semakin semangat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari murka-Mu dan berikanlah kami pertemanan dan lingkungan yang baik, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa memperbaiki peradaban ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesempatan serta ilmu yang bermanfaat untuk bisa memperbaiki diri kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami dari keburukan diri kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang merusak. Ya Allah, berikanlah keamanan, kesejahteraan kepada negeri ini. Berikanlah pemimpin kami hidayah, dan bimbinglah mereka ya Allah menjadi lebih baik. Ya Allah, kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu, dan kami hanya berserah diri kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami dalam keadaan hati yang bersih, hati dan pikiran yang benar-benar taat kepadamu. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami, ikhlaskanlah niat kami, dan juga untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, ustadz-ustadzah kami, masyaikh kami, teman-teman kami. Istiqomahkanlah kami ya Allah dalam kebaikan. Istiqomahkan kami ya Allah untuk saling menasihati, baik menasihati diri sendiri maupun teman-teman dan lain sebagainya. Berikanlah kami hidayah untuk bisa menerima kebaikan ya Allah. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, dan
Berikanlah kami perlindungan dari cinta dunia ya Allah. Berikanlah kami masa depan yang cerah, bahagia, sukses dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berkumpul bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW dalam majelis ilmu yang membahagiakan di surgamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa nastaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran atas kesempatannya untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator dan terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimaminkum. Wal afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Acara terakhir ini menutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang masih stay, yang masih istiqomah dalam dari awal sampai akhir. Semoga keberkahan selalu berada di kita semua. Dan Ana selaku moderator juga mengucapkan mohon maaf jikalau ada kata-kata dari saya. Jazakallahu wa jazakallahu khairan wal hadat atlu ba'afan apabila ada kata-kata dari saya baik sengaja maupun tidak sengaja yang lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.